Halo semuanya, kembali lagi di channel kami. Untuk kali ini aku akan bahas tentang misteri hilangnya Walter Collins, anak 9 tahun yang hilang tanpa jejak. Di sini yang pertama aku akan bahas awal mula kenapa Walter Collins bisa menghilang. Hari itu tepat pada tanggal 10 Maret tahun 1928, anak-anak bermain seperti biasanya di luar. Kemudian, Walter meminta uang pada ibunya untuk menonton bioskop. Setelah diberi uang 1 sen, Walter segera bergegas menuju tempat pemutaran film yang tak begitu jauh dari rumahnya. Kemudian, hari mulai malam, namun Walter tak kunjung kembali. Christine, sang ibunya, sangat khawatir dan berharap putranya muncul di ujung jalan dengan senyuman seperti biasanya. Tetapi hingga larut malam Walter tak juga kembali. Perasaan khawatir campur takut menghampiri Christine, apalagi saat ia mendatangi rumah teman-teman Walter satu persatu, tetapi mereka sama sekali tak tahu keberadaan Walter. Nah, sebenarnya kota itu masih diselimuti trauma. Kenapa masih diselimuti trauma? Karena sekitar 3 bulan sebelumnya terjadi kasus penculikan pada seorang anak laki-laki berusia 12 tahun, yaitu bernama Marion Parker. Penculik yang awalnya meminta uang tebusan itu tak lain adalah psikopat bernama William Hickman yang lebih dikenal dengan dijuluki The Fog. Korbannya bukan hanya diculik, tetapi juga dibunuh dan dimutilasi. Meskipun Hickman berhasil ditangkap, tetapi tetap saja trauma dan ketakutan masih membekas pada warga di sekitar tempat itu. Nah, kembali lagi pada topik pembahasan hilangnya Walter Collins. Jadi, ibu Walter menghubungi polisi. Mereka dengan sigap segera menaruh perhatian besar pada kasus ini. Kampanye untuk menemukan Walter ada di mana-mana. Pencarian dilakukan secara masif. Namun sayangnya pencarian ini tampaknya menemui jalan buntu. Walter tetap tak ditemukan. Namun ada kesaksian seseorang yang mengaku melihat seorang anak laki-laki mirip Walter di dekat utara San Francisco. Menurut kesaksiannya, ia melihat anak itu di sebuah pom bensin di Glendale. Saat itu, anak yang diduga Walter tengah duduk di kursi belakang sebuah mobil. Tetapi yang terlihat sayangnya hanya bagian kepala saja. Bagian bawah tubuhnya tertutup koran. Pemilik pom bensin di sana kemudian menjelaskan ciri fisik sang pengendara. Menurutnya, pria yang menyetir mobil tersebut berwajah asing seperti orang Italia dan bersamanya ada seorang wanita. Awalnya, baik Christine maupun polisi menduga bahwa Walter Collins diculik oleh musuh ayah Walter yang ada di penjara. Bisa jadi motifnya yaitu balas dendam. Ayah Walter kebetulan memiliki nama yang sama dengan putranya yaitu Walter Collins Sr. Pria tersebut sebenarnya tengah mendekam di dalam penjara atas kasus perampokan bersenjata. Pria itu meringkuk di tahan penjara negara Folsom. Nah, kemudian ada berita Walter Collins ditemukan. Nah, apakah itu Walter Collins asli atau palsu? Aku akan bahas tentang penemuan Walter Collins. Apakah itu palsu atau asli? Kasus hilangnya Walter Collins mendapat perhatian nasional dan Departemen Kepolisian Los Angeles. Mereka telah menindaklanjuti ratusan laporan dan petunjuk, tetapi tetap saja tak ada hasil. Kepolisian segera menghadapi publisitas negatif dan tekanan publik yang meningkatkan untuk segera menyelesaikan kasus ini. 5 bulan setelah menghilangnya Walter, seorang bocah laki-laki muncul dan mengaku sebagai Walter Collins. Ia ditemukan di Dekalb, Illinois. Christine yang mendapatkan kabar ini terang saja bersukacita. Putra kesayangannya akhirnya ditemukan. Bahkan Christine membayar sebesar $70 demi menemui anak itu dan membawanya kembali ke Los Angeles. Polisi kemudian menyelenggarakan semacam reuni publik dengan harapan publisitas buruk yang telah diterima lembaga itu bisa pupus. Apalagi pada saat itu kepolisian memang tengah diterpa skandal korupsi yang menodai reputasi Departemen Kepolisian. Tetapi saat ia datang, keduanya dipertemukan, Christine menyatakan bahwa anak itu bukanlah putranya. Kapten J.J. Jones, petugas yang bertanggung jawab atas kasus ini, kemudian memberitahu Christine agar membawa bocah itu pulang dulu ke rumah selama beberapa minggu.
Christine kemudian mencoba mengalah. Ia setuju sekaligus terpaksa membawa anak itu pulang. 3 minggu kemudian, Christine kembali menemui Kapten Jones dan bersikeras bahwa bocah itu memang bukan Walter Collins. Christine lalu diinapkan di bangsal psikiater di Los Angeles Country Hospital di bawah kode 12, yaitu sebuah istilah yang digunakan untuk menandakan pasien yang dianggap sulit. Ajaibnya, anak itu berhasil meyakinkan polisi hingga psikiater bahwa ia adalah Walter Collins. Akhirnya, LAPD Kapten J.J. Jones menginvestigasi secara khusus kasus ini. Ia merasa bahwa memang ada yang aneh dengan anak tersebut. Jones selalu memberikan anak itu ke psikiater di Los Angeles County General Hospital. Saat berada di sana selama beberapa hari, Jones kemudian mencoba mengorek keterangan dari anak tersebut. Rupanya benar dugaannya, anak itu adalah penipu. Ia mengaku bernama Arthur Hudson dari Iowa. Menurut ceritanya, setelah ibunya meninggal dunia, ia diasuh oleh ibu tirinya bernama Violet Hudson. Rupanya, ibu tirinya itu memperlakukannya dengan sangat buruk. Arthur seringkali dikurung dan disiksa. Ia lalu memutuskan untuk kabur dengan menumpang kendaraan umum, lalu pergi ke kota bekerja serampangan. Hingga pada suatu hari, dirinya tengah berada di Illinois, ia berhenti di sebuah kafe. Menurut keterangannya, saat itu ia mendengar bahwa ada anak laki-laki dari Los Angeles yang menghilang. Seorang gelandangan di sana mengatakan wajahnya mirip sekali dengan Walter Collins. Foto anak ini memang terpajang ada di mana-mana. Arthur yang melihatnya segera menyadari sebuah kesempatan emas terpampang di depannya. Arthur melihat peluang ini tak boleh disia-siakan. Ia bisa memiliki keluarga baru sekaligus melihat Hollywood yang telah lama menjadi impiannya. Anak ini adalah penggemar aktor Hollywood yang bernama Tom Mix. Setelah menyesuaikan penampilan dengan Walter Collins seperti dalam foto, ia pergi ke kantor polisi dan mengaku sebagai Walter Collins yang hilang. Christine dibebaskan 10 hari setelah Hudson mengaku bahwa ia bukan Walter Collins. Wanita itu lalu mengajukan gugatan terhadap Departemen Kepolisian Los Angeles. Pada tanggal 13 September tahun 1930, Christine memenangkan gugatan terhadap Jones dan mendapatkan ganti rugi sebesar $10.800 yang sayangnya tak pernah dibayarkan Jones. Apa sih yang sebenarnya yang terjadi pada Walter Collins? Bisa-bisanya dia menghilang tanpa jejak sampai sekarang. Meskipun pencarian telah diupayakan selama bertahun-tahun, namun Walter tak pernah dapat ditemukan. Anak laki-laki yang baru berusia 9 tahun itu diduga menjadi korban pembunuhan berantai terhadap anak-anak yang dikenal dengan Waynesville Chicken Coop Murder. Kasus Waynesville Chicken Coop Murder sendiri adalah kasus yang terjadi di Riverside County, California pada tahun 1926 sampai 1928. Waktu yang cocok ketika Walter menghilang. Pada kasus pembunuhan ini, seorang pria bernama Gordon Stewart Nugent melakukan penculikan terhadap anak-anak. Setelah itu, ia membawanya ke peternakan ayam miliknya di Nugent di Waynesville yang sekarang bernama Mira Loma. Di sana, para korban yang masih berusia belia dilecehkan, disiksa, hingga dibunuh. Perbuatan keji Gordon ini mirisnya dilakukan bersama ibunya. Pada saat polisi menggerebek peternakan ayam itu, mereka menemukan banyak anggota tubuh yang tak lagi utuh dikubur di sana-sini. Sungguh mengerikan. Walter diduga merupakan salah satu dari para korban tersebut. Christine bertemu dengan Gordon Nugent. Setelah penemuan pertama, entah mengapa, Christine merasa yakin putranya masih hidup. Dia bertanya pada pria itu apakah ia telah membunuh putranya, dan setelah mendengar jawaban Gordon yang berputar-putar dan tak konsisten, Christine menyimpulkan bahwa pria itu adalah gila. Karena Gordon tampaknya tak tahu apakah ia telah bertemu dengan Walter, apalagi membunuhnya, Christine berpegang teguh dengan harapan Walter masih hidup dan ada di suatu tempat. Gordon mengirimi Christine sebuah telegram beberapa hari sebelum eksekusi mati. Dalam telegram itu, ia mengatakan bahwa dia telah berbohong ketika menyangkal bahwa Walter termasuk salah satu korbannya. Gordon berjanji akan mengatakan kebenarannya jika Christine datang sendiri.
Hanya beberapa jam sebelum eksekusi mati, Christine mengunjungi Gordon, tetapi melihat kedatangan wanita itu, Gordon malah menolaknya. "Aku tidak ingin melihatmu," katanya ketika berhadapan dengan Christine. "Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Aku tidak bersalah." Sebuah laporan berita mengatakan bahwa Christine yang marah atas tanggapan Gordon juga sekaligus merasa terhibur karena jawaban ambigu Gordon memberi harapannya bahwa Walter masih hidup. Selama bertahun-tahun, Christine menolak untuk percaya bahwa putranya adalah korban dari pembunuhan berantai Wayneville Chicken Coop Murder. Selama 36 tahun lamanya, Christine mencari Walter dan berharap putranya suatu hari akan kembali. Namun, seperti kita duga, Walter tak pernah kembali. Bahkan sampai wanita itu menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 8 Desember tahun 1964. Itulah tadi tentang kisah hilangnya Walter Collins, anak 9 tahun yang hilang tanpa jejak sampai sekarang hingga ibunya Christine menghembuskan nafas terakhirnya. Happy for watching, see you di channel berikutnya.